Ada itik cari induknya, berjalan pelan di tepi telaga. Kawan-kawan jangan terpesona dengan saya, udah cantik dari sononya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Yang terhormat Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, yang saya hormati, hadirin wal hadirat sebangsa setanah air yang berbahagia. Marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat serta taufiknya sehingga kita bisa mengikuti acara kompetisi pidato nasional ini. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah. Pada kesempatan yang penuh ukhuwah ini, izinkanlah saya, Lana Subibatul Muna, untuk menyampaikan sebuah pidato yang berjudul Moderasi Beragama dalam Pandangan Generasi Z. Hadirin rahimakumullah. Moderasi beragama adalah sikap tengah-tengah dalam beragama, tidak ekstrim ke kiri ataupun ke kanan. Dalam konteks Pancasila, moderasi beragama sangat relevan dengan sila pertama, yakni ketuhanan yang Maha Esa. Sila ini menegaskan bahwa Indonesia adalah negara yang menghormati semua agama dan kepercayaan serta mengedepankan toleransi antar umat beragama. Namun sayang hadirin, isu agama dan budaya masih menjadi bahan bakar utama bagi para oknum yang ingin memecah dan memporak-porandakan bangsa. Adakah yang salah dengan ajaran agama atau kita yang salah dalam memahaminya? Kita pun menyaksikan pada tanggal 5 Mei 2024 yang lalu terdapat serangan terhadap mahasiswa Universitas Pamulang atau Unpam di Tangerang Selatan, Banten. Pada malam tersebut, sejumlah mahasiswa Katolik sedang berdoa di kontrakan, lalu kemudian diserang oleh warga setempat. Ternyata hadirin, serangan ini dipicu oleh ketua RT setempat yang berhasil memprovokasi warga dengan berteriak mengusir para mahasiswa. Insiden ini melibatkan penggunaan senjata tajam berupa pisau dan celurit. Padahal hadirin, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 143 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas. Litakunu syuhada'a 'alan nasi wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Dan demikian pula kami telah menjadikan kamu sebagai umat pertengahan agar kamu dapat menjadi saksi atas perbuatan manusia dan Rasul Muhammad menjadi saksi atas perbuatanmu. Hadirin rahimakumullah. Imam Ibnu Jarir At-Tabari dalam tafsir At-Tabari juz 2 halaman 7 menyebutkan kata ummatan wasaton dengan posisi paling baik dan paling tinggi, sehingga Profesor Dr. Quraisy Shihab mengatakan agar Islam tersampaikan kepada seluruh umat dengan tepat, harus tiada lain dan tiada bukan, harus berislam wasatiyah atau moderat yang memiliki arti keseimbangan dalam setiap objek permasalahan. Dengan demikian, sikap moderasi beragama harus dilaksanakan dan diterapkan dalam kehidupan masyarakat dengan cara pertama, tawasud atau moderat beragama, yakni sikap tengah-tengah, tidak ekstrim atau tidak berlebihan dalam beragama. Kedua, tasamuh atau toleransi, yakni sikap saling menghargai, menghormati dan menerima perbedaan suku, ras dan agama.
Tapi hadirin, perlu kita ingat, moderat bukan berarti kita harus menyembah Tuhan agama lain, tetapi moderat harus tetap tegas. Lakum dinukum waliyadin, untukmu agamamu dan untukku agamaku. Hadirin yang berbahagia, sebagai generasi Z, kita hidup di era digital yang serba mudah mendapatkan informasi tanpa batas. Tapi hadirin, perlu kita catat bahwa kemudahan itu bisa membawa dampak positif di samping dampak negatif. Contoh yang paling aktual adalah rentan terpengaruh dampak negatif seperti radikalisme dan intoleransi yang tersebar luas melalui media sosial. Oleh karena itu hadirin, kita sebagai generasi Z harus pandai-pandai menyaring dan tidak mudah terprovokasi oleh berita atau konten yang berbau-bau memecah umat. Hadirin rahimakumullah, dari uraian ini dapat kita ambil kesimpulan bahwa untuk membina kerukunan antar umat beragama di negeri ini, kita harus saling menghormati, saling menghargai, dan saling bertoleransi. Dan jangan lupa kita harus melakukan check and recheck, yakni memeriksa dan memeriksa ulang terhadap berita yang telah kita dapat melalui media sosial. Demikianlah yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Jikalau pedang melukai tubuh, masih ada kesempatan untuk sembuh. Tapi jikalau lidah melukai hati, kemana hendak obat dicari? Wal-afu minkum, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.